Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya membeli barang di Amazon, tetapi statusnya di aplikasi barangnya itu sudah deliver atau sudah sampai, tetapi saya cari di rumah itu barangnya nggak datang, nggak sampai. Nah, gimana cara komplainnya ke Amazonnya? Begini ceritanya. Saya ceritakan detailnya seperti ini. Jadi waktu itu saya beli barang berupa dua buah barang, harganya juga nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu murah. Ini sekitar 2.000 yen, 2.500 kalau dirupiahin mungkin sekitar hampir 300 ribuan. Nah, barang itu katanya sampai tanggal 21 Maret, di mana pada saat 21 Maret itu kalau nggak salah itu hari libur, dan istri saya sama anak saya itu ada di rumah. Saya lagi nggak ada di rumah kebetulan pada saat itu. Jadi katanya barangnya sudah sampai. Nah, ketika saya pulang, saya tanya barangnya udah sampai atau belum. Ternyata belum. Nggak ada orang pada saat itu yang datang. Si kurirnya juga nggak datang gitu. Kurirnya katanya nggak ada yang datang ke rumah, nggak ada yang mencet bel. Nah, apakah kemungkinan dari ditaruh di kotak pos? Jadi kalau kita kan tinggalnya di apartemen. Nah, kalau di apartemen itu biasanya di bawah di daerah apa ya? Sebelum masuk apartemennya itu ada semacam kotak pos gitu. Nah, kotak posnya itu kayaknya kalau untuk naruh barang seperti ini kayaknya nggak muat ya, mungkin kardusnya terlalu gede. Jadi kemungkinan besar ini pasti ditaruhnya di depan rumah gitu, atau dipencet bel lah sampai ada orang yang nerima barangnya langsung. Tapi biasanya dua kemungkinan, jadi diterima langsung atau ditaruh di depan rumah. Di Jepang itu aman ya, jadi kalau misalkan ditaruh di depan rumah juga nggak, kemungkinan kecil dimalingin gitu. Hmm, Tapi ya udah. Kemudian saya cari di internet tentang pengiriman barang yang dikatakan deliver tapi barangnya nggak sampai. Itu ada SOP-nya seperti ini kalau dari Amazonnya. Untuk verifikasi apakah alamat kita sudah benar apa belum, kemudian apakah ada mencoba untuk pengiriman ulang. Biasanya kalau ada pengiriman ulang itu ditaruhnya di ini ya, di dalam apa ya, di depan rumah itu pintu itu ada semacam kotak surat kecil yang cuma buat surat doang, nggak bisa masuk yang lain. Itu kalau misalkan ada barang yang minta dikirimin ulang, dia akan ngasih selembar kertas dan kita akan ngirim datanya, minta dikirimnya tanggal di jam berapa, di tanggal berapa gitu. Jadi kita bisa melakukan pengiriman ulang. Kemudian look around the delivery location of your package. Kita sudah nyari-nyari nih di sekitar rumah, apakah mungkin si tukang posnya itu salah naruh barangnya ya, mungkin dia salah nomor rumahnya gitu, harusnya di sini tapi ternyata di tetangga, atau saya sudah nyari di sekitar rumah ternyata barangnya nggak ada. Kemudian apakah seorang sudah menerimanya? Nggak juga, karena pada saat itu di rumah cuma ada anak dan istri, dan mereka berdua itu nggak merasa menerima, emang nggak menerima sama sekali gitu, nggak ada. Mungkin yang ketiga, yang berikutnya adalah ini multiple carriers. Ini kayak ya beberapa pengantar ya, kurir. Nah ini kita nggak tahu nih. Ini ya udah, kita nggak perlu tahu. Ini jadi butuh waktu yang lama mungkin ya, karena ini. Ya pokoknya yang terakhir adalah kita disuruh tunggu 48 jam. Ya udah, terakhir kan karena tadi nyampenya dibilangnya itu adalah tanggal 21, berarti saya tunggu sampai tanggal 23 kan. Ya udah, saya terus tunggu sampai tanggal 23. Barangnya nggak datang-datang gitu kan. Wah, apakah barangnya hilang? Tadinya sih kalau kata dalam hati ya udahlah, diiklasin aja, diiklasin. Lumayan lah 3.000, kita nggak nerima barangnya tapi kita bayar gitu loh, 3.000 di 2.500 itu di Jepang ya lumayan lah. Oh, itu lumayan banget lah gitu. Jadinya ya udah, akhirnya saya coba komplain. Tanya-tanya ke teman segala macam, saya cari di browsing di internet. Akhirnya saya dapat kontaknya ini si Amazon. Saya kontak apa CS-nya si Amazon. Ini ada English at amazon.co.japan gitulah. Ini saya kirim pada tanggal 24 Maret, 2 hari setelah 48 jam saya menunggu barang dan tidak diterima. Saya bilang, nah ini kan tadi kan di sini dibilang ini ya, ini ada nomor ordernya nih, ada nomor ordernya, ini dicatat, dibuat, dilaporkan ke emailnya bahwa dengan order sekian barang saya tidak sampai gitu. Nah, gitu. Ya udah. Kemudian mereka balas, thank you for contacting us, berapa segala macam, dia minta maaf. Ini kalau dia bilang pertama sih nanyain dulu ya,
apakah barangnya sudah dicek di sekitar rumah, apakah sudah dicek, apakah orang rumahnya sudah sama seperti tadi prosedur ini ya. Dia mereview ulang prosedur ini sudah dilakukan apa belum gitu. Kalau sudah ternyata barangnya juga belum datang, ya kita bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu dengan refund gitu. Atau refund biasanya kalau nggak refund ya kirim ulang lagi. Tapi biasanya sih kebanyakan sih refund ya gitu. Duitnya dikembalikan. Gitu. Nah, kembalikannya bukan duit tunai ya, tapi dia dalam bentuk kalau misalkan poinnya dalam bentuk Amazon Point. Nah, kebetulan kayak kemarin beli itu pakai pay later atau pakai payD. Oh, pay letternya di sini tuh pakainya payD gitu. Jadi kayak Traveloka lah itu. Jadi apa ya, terintegrasi sama si itu pembayarannya. Karena pada saat itu malam, nah kita buru-buru belinya jadi nggak sempat mampir ke kombini. Gitu. Jadi belinya langsung pakai payD. Akhirnya mereka melakukan apa ya, refund. Nah, ini segala macam minta maaf. Ini oke. Ini tadi ada prosedurnya, dia nanyain dulu nih apakah barangnya sudah dicari di mana-mana. Ya udah saya balas nih, saya sudah mencari kemana-mana dan sudah tanya ke keluarga yang menerima apakah sudah ada, ternyata enggak gitu. Mungkin balasnya tadi seperti itu. Akhirnya dilakukanlah refund dengan harga 2.585 ini. Ini rinciannya begitu. Ini segala macam udah ditunggu. Akhirnya lumayan lah refund. Dan terkejutnya ternyata barangnya akhirnya datang. Datangnya telat berapa hari ya? Sekitar 5 atau 6 hari lah. Barangnya akhirnya datang juga. Tapi gimana caranya kita ngembalikin barangnya ke Amazon? Mau nggak mau itu kan karena kesalahannya si Amazon ya, mungkin ya udahlah. Ya saya terima aja. Lain kali mungkin ya mungkin buat Amazonnya ditingkatkan lagi ya. Itu sudah bagus. Ya mungkin kesalahan apa ya, nggak datanya nggak terupdate ya, dikatakan deliver tapi barangnya nggak sampai gitu. Dulu juga kayaknya sih saya pernah gitu barangnya, saya beli dengan harga murah waktu itu, apa ya, masker kalau nggak salah. Saya beli barang harganya sekitar 500-700an sih, nggak mahal. Saya pesan terus barangnya nggak sampai, katanya tuh deliver juga. Akhirnya saya ikhlasin aja lah pada saat itu. Tapi kalau lama kelamaan akhirnya muncul lagi seperti ini, ya udahlah, saya harganya juga lumayan, jadi ya udah saya coba untuk lapor dulu ke CS-nya, ke customer service-nya si Amazon. Ternyata di refund. Ya udah, saya senang banget. Terima kasih Amazon, semoga bisa ditingkatkan lagi ke depannya ke depannya. Terima kasih sudah mau menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nanti kalau misalkan ada masalah dengan pengirimannya, mungkin bisa dicoba langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sudah mau menonton video ini, semoga bermanfaat. Ja, mata nih, bye-bye.